Halo, selamat malam. Saya akan mendemonstrasikan penggunaan aplikasi SPSS untuk analyze tiga data, yaitu data deskriptif dan data uji. Bagaimana caranya? Langsung saja ya. Pertama kita siapkan data dari Microsoft Excel. Kita copy, kemudian kita pastekan di SPSS. Nah, setelah kita lihat melalui variabel view. Untuk name-nya kita edit. Yang pertama jenis kelamin. Yang kedua cabur. Yang ketiga achievement. Keempat adaptability. Type-nya tetap. Width-nya kita samakan 8. Untuk values-nya jenis kelamin 1 itu artinya laki-laki. 2 artinya perempuan. Kemudian untuk caburnya 1 itu untuk taekwondo. 2 itu untuk renang, yaitu untuk pencak silat. Klik OK. Tetap biarnya juga betul. Ketika datanya sudah seperti ini, kita bisa langsung mengolahnya. Kita klik Analyze dan Descriptive Statistik. Lalu klik OK. Jadi ini data untuk Descriptive Analyze. Artinya adalah N di sini adalah jumlah responden. Jadi jumlah responden dari data tadi adalah 30 orang dengan persentase pengisian 100 orang. Case-nya terlihat bahwa 0% karena semuanya data terisi. Data ini dinyatakan benar karena memiliki 30 responden serta 30 data dengan seperti. Dan untuk hubungannya jenis kelamin dan achievement. Jenis kelamin laki-laki dengan achievement 1,8 ada 1 orang. Kelamin laki-laki dengan achievement 2,33 ada 1 orang. Dan seterusnya hingga 19 orang. Begitu juga untuk kelamin perempuan. Achievement 1,3 0 orang. Dan achievement 2,33 0 orang. Dan achievement 2,5 orang. Dan seterusnya sampai berjumlah 11 perempuan. Selanjutnya untuk jenis kelamin adaptability. Jenis kelamin laki-laki dengan ada 1 orang, 2,0 orang, dan seterusnya hingga 19 orang semuanya terdata. Lanjut untuk kelamin perempuan, adaptability 1,50 itu 0, adaptability 2,0 0, adaptability 2,25 1 orang, dan semuanya terdata sebanyak 11 perempuan. Selanjutnya cabur dan juga achievement. Pada cabur pencak silat itu dengan achievement 1,83 1 kali, dengan achievement 2,330, dengan achievement 2, ada 0, ya 11 orang dalam cabur pencak silat ini terdata dalam achievement. Demikian juga untuk renang dan juga taekwondo. Ini terakhir untuk data deskriptif, cabur dan adaptability. Cabur pencak silat itu adaptability-nya 1,50 ada 1 orang, 2,00 ada 1 orang, dan sampai 11 orang dengan cabur pencak silat ini terdata dalam adaptability. Begitu juga untuk renang dan taekwondo. Jadi demikian untuk data deskriptif. Kita akan lanjut untuk analyze data secara korelatif atau korelatif. Saya dengan klik correlate, kemudian bivariate, dan keduanya achievement maupun adaptability kita pindah ke sisi variables. Kita klik versinya di sini, kita klik detailnya, kita checklist, klik signifikan korelasinya, dan klik OK. Inilah data korelasi
untuk membaca data korelasi kita perlu buku pedoman korelasi persen. Jadi bisa kita lihat untuk hasilnya. Kita lihat dulu yang pertama adalah signifikansi atau sig 2 tail tertulis. Di sini tertera bahwa signifikansinya baik achievement maupun adaptif ialah 0,000. Artinya apa? Ketika signifikansinya 0,00 maka dinyatakan keduanya berkorelasi. Lanjut, kita akan melihat person correlation-nya. Ini tercantum bahwa person correlation-nya 0,702. Kita lihat di sini, masuk di bagian mana dia? Nah, ini dia. Dia masuk di bagian barisan keempat, yaitu nilai persen di antara 0,61 sampai dengan 0,80 dan dinyatakan berkorelasi kuat. Dan person correlation ini di depannya tidak ada tanda negatif. Maka itu artinya korelasinya adalah korelasi mana ketika salah satu variabel tersebut meningkat, maka variabel pun mengalami peningkatan. Itu juga sebaliknya. Maka bisa disimpulkan bahwa pada analis korelasi pada data yang tadi kita olah itu berkorelasi secara kuat dan positif. Jadi itulah analisis data secara korelasi. Misalnya kita mau analisis beda, kita klik apply, kemudian compare means, kita klik one sample test. Banyak kita pindah juga ke sisi kanan ke tes variabel. Kalau kita klik oke, kita tunggu sebentar, maka inilah hasilnya pada tabel t-test. Di sini terlihat one sample statistik dan one sample test. Tujuan dari tes adalah untuk mengetahui korelasi di antara tabel tersebut. Sebenarnya dilakukan yang pertama tadi aja dulu baru ada, atau seperti yang saya lakukan ini langsung kedua. Bisa dilihat dari tabel one sample statistik bahwa N atau responden itu tetap banyak 30 responden. Min atau rata-ratanya mengalami perbedaan. Pada achievement, min-nya adalah 3,2667. Pada adaptability, 3,466. Dan standar deviasinya pun beda. Achievement 0,5464. Kemudian adaptability 0,77608. Standar error pun beda. Achievement 0,09978 dan adaptability 0,1116. Pada one sample test ini terdapat juga beberapa perbedaan. Bisa terlihat untuk nilai T di sini achievement yaitu 32,37. Pada adaptability 24,46. Standar deviasinya sama, ini 29. Kemudian signifikansinya sama juga 0,000. Untuk main difference-nya ada sedikit perbedaan untuk achievement 3,26667. Kemudian pada adaptability 3,4666. Dan untuk lower maupun upper pada lowernya 3,026. Pada adaptability uppernya pada achievement 3,4707. Pada adaptability 3,756. Jadi demikian demo SPSS untuk mengetahui analisis maupun maaf apabila sama ada banyak kekurangan. Terima kasih.